Perkenalkan, nama saya Yuda Putra Ginting, pendamping sosial PKH Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang modul ke-6 sesi ke-10 tentang pemanfaatan bantuan sosial bagi pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Selamat menyaksikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar ibu-ibu? Sehat ya? Baik. Jadi pada hari ini kita akan memulai pertemuan kita. Jadi kita di sini berdiskusi mengenai modul 6 sesi ke-10, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Jadi sebelumnya kita sudah pernah berdiskusi mengenai jenis bantuan sosial dan bagaimana memanfaatkannya. Masih ingat kan Bu jenis-jenis bantuan sosial yang pernah Ibu terima? Ingat Pak. Ingat Bu ya. Jadi semoga setelah mengetahui berbagai macam jenis bantuan sosial dan bagaimana memanfaatkannya, ya kita bisa memanfaatkan bantuan itu dengan baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Kemudian kita sekarang masuk ke langkah kedua, mengidentifikasi kandungan gizi dan bahan pangan yang ada di sekitar. Jadi dalam langkah ini kita akan berdiskusi mengenai makanan yang memiliki kandungan gizi yang baik yang harus dikonsumsi bagi anak usia dini dan ibu hamil. Jadi di sini dapat kita lihat Bu ya, pada flip chart ini ada isi piringku. Di sini terdapat berbagai jenis kebutuhan yang harus kita penuhi, yaitu berupa protein, vitamin, karbohidrat, dan mineral. Karbohidrat ini bisa kita dapatkan dari makanan pokok. Itu bisa kita dapatkan dari nasi, jagung, ataupun umbi-umbian. Kemudian lauk protein. Protein ini bisa kita dapatkan dari lauk pauk. Jadi dari ikan, daging yang biasa kita konsumsi. Kemudian vitamin itu bisa didapatkan dari buah-buahan, dan mineral bisa didapatkan dari sayur-sayuran yang ada di sekitar kita. Apa fungsinya? Fungsinya yaitu karbohidrat ini dapat menjadi sumber tenaga dan menjadi sumber kekuatan kita untuk berpikir dan bekerja. Kemudian protein itu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dalam tubuh. Kemudian sayur dan buah-buahan itu mencegah kita dari berbagai penyakit. Kemudian di sini untuk selanjutnya kita akan membagi kelompok. Jadi nanti Ibu akan saya bagikan ke dalam kelompok. Kelompok pertama yaitu yang di sebelah kiri dan kelompok kedua yang di sebelah kanan. Jadi yang pertama untuk kelompok sebelah kiri, yang kedua di sebelah kanan saya. Jadi untuk masing-masing kelompok saya ingin meminta ibu-ibu menuliskan sumber-sumber pangan yang ada di sekitar lingkungan kita yang ada di dekat Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dituliskan kira-kira sumber apa yang ada di sekitar Ibu. Oke, udah siap? Udah. Nah, kira-kira untuk kelompok pertama apa sumber makanan yang ada di sekitar Ibu? Pertama Pak, ada jagung, ada ubi, kangkung, daun ubi, dan bayam Pak. Ya, untuk kelompok kedua, Yang pertama ada pepaya, telur, tempe, dan ubi. nah, jadi yang Ibu sebutkan tadi memang sumber-sumber makanan yang memang bisa kita temui di sekitar kita, yang gampang lah gitu Bu ya. Jadi
untuk makanan yang bergizi itu nggak mesti harus makanan yang mahal, nggak harus dibeli di supermarket atau di mall. Makanan bergizi itu juga bisa kita temui di sekitar kita, yang dekat dari kita. Yang penting adalah kemauan kita untuk memanfaatkan apa yang ada yang bisa memenuhi kebutuhan gizi kita. Jadi di sini ada 10 pesan terkait gizi seimbang yang bisa kita terapkan di keluarga kita masing-masing. Yang pertama, mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Jadi makanan itu banyak, yang seperti Ibu tuliskan tadi kan, ada banyak makanan yang tersedia di sekitar kita. Kemudian makan buah dan sayur. Jadi jangan kita itu tidak mau makan sayur, karena memang tubuh itu secara alami membutuhkan sayur untuk mineral yang ada dalam tubuh kita. Yang ketiga, biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein. Jadi protein tadi kan bisa didapatkan dari daging-dagingan, bisa daging ayam ataupun daging lainnya yang bisa kita dapatkan. Kemudian biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Jadi makanan itu jangan yang semuanya manis-manisan atau asin. Kemudian yang keenam, biasakan sarapan pagi. Ketujuh, biasakan minum air putih. Kedelapan, lakukan aktivitas fisik dan berat badan ideal. Jadi untuk tubuh yang sehat kita juga harus rajin bergerak, jangan makan habis itu tidur. Jadi ya tetap harus ada aktivitas lah yang kita lakukan hari-hari. Kemudian yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, ini sering terjadi di swalayan ataupun supermarket. Kadang-kadang ada makanan itu yang sudah kadaluarsa. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nah, kira-kira hal ini bisa diterapkan nggak Bu, masing-masing di keluarga kita? Bisa Bu ya, kan ini hal-hal yang ada di sekitar kita, nggak susah untuk melakukannya. Demikian Bu ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat dan dapat kita terapkan pada keluarga kita masing-masing. Baik, demikianlah pertemuan kita kali ini Bu. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat dan dapat diterapkan di keluarga kita masing-masing, agar keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sehat, cerdas, dan no stunting. Terima kasih. Demikianlah video pembahasan kita kali ini. Semoga melalui video pembahasan kita ini kita dapat mengetahui sumber pangan bergizi yang ada di sekitar kita dan dapat memanfaatkannya dengan baik. Sekian dan terima kasih.